Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terimalah penyembahan kami Tuhan, yang mengalir dari hati yang terdalam. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami tinggikan. Namamu ajaib Tuhan, namamu yang berkuasa. Engkau saja yang layak diagungkan, ditinggikan dan disembah selamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Allah yang mulia, yang agung, yang layak disembah seperti Engkau. Allah yang menciptakan langit, bumi dengan segala isinya. Allah yang melindungi kami, memberkati kami dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Biar firman Tuhan pada hari ini boleh memberikan kekuatan, kesegaran dan semangat yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan renungan pada hari ini saya beri judul ketika hati kita gundah gulana. Dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu?
Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka. Melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang ke-6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, Samudra Raya berpanggil-panggilan, dengan deru air terjunmu, dengan gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Ayat yang ke-10, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku. Ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencelah aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berbahagialah dan berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan tentang satu perasaan yang gundah gulana. Dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, kita melihat di sini satu kondisi di mana penulis Mazmur ini merasa kehilangan Allah yang dia sembah selama ini. Kalau saudara melihat latar belakang dari ayat ini, saudara, penulis Mazmur ini berada dalam situasi yang sangat sulit. Dia lari, dia mengungsi dari kejaran musuh, dari orang-orang yang berusaha ingin membunuhnya. Nah, dalam situasi di mana dia merasa kesepian dan sendirian, dalam situasi di mana dia tidak ada orang-orang yang memberikan dukungan, ada satu kerinduan untuk kembali kepada Tuhan. Namun situasi yang ada tidak memungkinkan untuk dia kembali kepada Tuhan. Hatinya rindu dan haus untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Dia ingat pada masa-masa yang sebelumnya, pada masa-masa lalu, bagaimana dia menikmati kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Namun pada saat ini dia benar-benar merasa jauh dari Tuhan. Sepertinya Tuhan itu meninggalkan dia. Sehingga ada kata-kata dikatakan di sini, banyak orang sepanjang hari bertanya, di manakah Allahmu? Satu situasi yang sangat berat. Dalam ayat ini dikatakan satu situasi yang digambarkan dengan satu kata, dikatakan gundah gulana. Kata gundah gulana itu artinya satu situasi yang kacau, yang bingung, yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu situasi yang dia sendiri tidak mengerti. Mau maju juga ada masalah, mau mundur juga ada masalah, situasi yang berat. Nah, hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami situasi yang seperti itu, yang jiwanya gundah gulana. Tahun-tahun sebelumnya kita mengalami sepertinya Tuhan itu baik, ya, sepertinya perlindungan Tuhan itu nyata. Namun dalam masa pandemi yang panjang ini, ada banyak orang yang mengalami kebingungan. Sudah berdoa, sudah berusaha, tapi sepertinya semuanya buntu. Putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu kondisi yang saya sebutkan sebagai jiwa yang gundah gulana. Kacau, bingung. Mau nangis, mau ketawa, mau situasinya serba kacau, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar dari penulis Mazmur ini, apa yang harus kita lakukan ketika hati kita gundah gulana. Dalam ayat yang kelima dikatakan, inilah yang hendak ku ingat
sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang. Artinya apa, saudara? Artinya jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Itu poin yang pertama yang harus kita ingat. Ketika hati kita gundah gulana, ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, mengalami kekacauan, bingung, takut, khawatir, campur aduk, saudara. Dalam situasi seperti itu jangan pernah menyerah dengan situasi yang ada. Dikatakan di sini penulis Mazmur berkata, aku mau berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka. Nah, hal yang sama, saudara, yang perlu kita lakukan. Situasi apapun, sesulit apapun yang kau alami pada hari ini, jangan pernah menyerah. Ayo kita bangkit, ayo kita maju. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan sendirian. Ada Tuhan yang besar yang akan menolong kita. Roh Kudus akan menuntut, memberikan kekuatan bagi setiap kita. Karena itu apapun situasimu, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah putus asa, saudara. Jangan pernah berpikir hal-hal yang negatif. Walaupun situasinya tidak mendukung, situasinya menekan kita, tapi kita jangan pernah menyerah. Ayo kita bangkit. Bangkit, saudara. Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan. Di dalam Tuhan selalu ada kelepasan. Yesus pernah berkata, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itulah yang harus kita ingat, saudara. Janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Kita harus bangkit. Kita harus lepas dari segala masalah yang ada. Kita harus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk melihat Tuhan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini kita melihat ayat yang ke-6. Penulis Mazmur berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Yang kedua, saudara. Yang pertama, dari kita harus komitmen. Ambil satu keputusan, apapun yang terjadi, aku tidak boleh menyerah, aku akan bangkit, aku akan terus bergerak, dan aku akan terus berjalan, aku akan terus maju, aku akan terus semangat, saudara. Yang kedua, ada situasi tertentu di mana kita itu merasa malas, kita itu merasa tekanan itu begitu berat, beban itu begitu berat sehingga rasanya mau bangkit itu susah sekali, ya. Seperti orang yang mau tidur dan kemudian mau bangun itu susah sekali karena situasi yang begitu berat, saudara. Nah, dalam situasi seperti ini yang kedua yang perlu kita lakukan adalah kita perlu memerintahkan jiwa kita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sini penulis Mazmur, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Artinya dia memerintahkan jiwanya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, hai kamu harus bangkit. Mengapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Nah, hal yang sama, saudara. Kita perlu berkata kepada diri kita sendiri. Kalau perlu mungkin saudara di rumah, kalau saudara punya cermin, saudara perlu berkata kepada dirimu sendiri. Sementara kau melihat cermin, ya, sebut nama saudara, katakan kamu harus bangkit, kamu bisa, kamu punya Allah, kamu tidak sendirian. Berharaplah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Terus katakan itu, saudara. Nah, hal yang pernah saya lakukan adalah ketika saya dalam perjalanan pelayanan dan harus sendirian karena tidak ada teman yang bisa ikut. Kadang-kadang capek dan situasi yang ya melelahkan, saudara. Apa yang saya lakukan? Saya pasang khotbah saya sendiri dan saya dengarkan sepanjang perjalanan. Dan sementara saya mendengarkan, saya juga menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan itu membangkitkan semangat, membangkitkan gairah. Walaupun secara fisik capek, rasanya tidak mau pergi, saudara. Tapi ketika mendengar khotbah saya sendiri dan membangkitkan semangat, kemudian saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka yang namanya rasa capek, lelah, tekanan itu hilang. Diganti dengan semangat, diganti dengan gairah yang baru, diganti dengan sukacita yang baru. Nah, hal itulah yang harus kita lakukan. Apapun situasinya, katakan pada dirimu sendiri,
Saat yang paling baik untuk memuji Tuhan adalah saat di mana kita tidak ingin memuji Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Katakan pada jiwamu, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mulai naikkan sebuah pujian, naikkan penyembahan. Mungkin rasanya malas untuk berkata-kata, rasanya malas untuk memuji menyembah Tuhan. Mau doa itu rasanya malas, saudara. Tapi justru disinilah tantangan buat setiap kita. Katakan pada dirimu sendiri, kamu harus bangkit, kamu bisa, kamu harus berdoa. Saudara, jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Seringkali kondisi dan situasi itu mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi roh kita, sehingga kita menjadi malas, capek dan lelah. Tapi kita harus belajar untuk menaklukkannya semuanya di bawah Kristus. Dan kita ucapkan kata-kata yang membangkitkan iman, kata-kata yang membangkitkan semangat, kata-kata yang membuat kita bangkit dan bergerak kembali untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Itulah poin yang kedua yang harus kita lakukan. Perintahkan pada jiwamu. Jangan tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Justru kita yang harus mempengaruhi dan mengalahkan situasi dan kondisi yang ada. Ketika roh kita kuat, jiwa kita kuat, maka tubuh pun akan kuat, saudara. Dan kita akan melihat mujizat dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan ketika jiwa kita gundah gulana? Ayat yang ke-7 dikatakan begini, jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar dan seterusnya. Poin yang ketiga, saudara, ketika hati kita gundah gulana, yang harus kita lakukan adalah mengingat kembali masa lalu. Bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan setia, bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Dalam situasi yang berat pada hari-hari ini, pandemi yang berkepanjangan membuat banyak orang secara ekonomi goncang. Dan itu mempengaruhi, berdampak kepada fisik kita, pola pikir kita, kepada keluarga dan yang lain-lain, saudara. Nah, dalam situasi seperti ini, selain kita memerintahkan jiwa kita dan terus berharap kepada Tuhan, tidak menyerah dengan situasi yang ada, coba ingat kembali pada masa lalu, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, bagaimana Tuhan memelihara dan melepaskan kita dari pergumulan demi pergumulan. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami masalah keuangan. Coba ingat pada masa yang lalu, bagaimana Tuhan pernah menolong kita pada masalah keuangan atau masalah-masalah yang lain. Nah, Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berubah. Dia Allah yang maha kuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dia bisa menolong kita pada masa lalu, hari ini, bahkan sampai kapanpun dia tetap akan menolong kita. Kalau pada masa lalu dia bisa melepaskan kita, dia pada hari ini dan bahkan sampai kapanpun dia sanggup melepaskan kita. Ingat baik, dia Allah yang tidak pernah berubah. Manusia mungkin berubah, orang-orang yang kita harapkan, orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang kita harapkan bisa menolong kita, hari ini mungkin berubah. Karena manusia terbatas, saudara. Hari ini kita punya masalah dan beban yang berat. Dan orang yang kita harapkan bisa menolong kita ternyata juga punya masalah yang berat. Atau mungkin dia tidak mau menolong kita. Tapi saya ingin beritahu, saudara, kita punya Allah yang besar, dia Allah yang setia, dia Allah yang mengasihi kita, dan kasih setianya dari generasi kepada generasi. Dia tidak melihat kita pada masa lalu kita, dia tidak melihat dosa dan pelanggaran kita. Yang penting kita bertobat sungguh-sungguh, mencintai Tuhan, kita berikan hidup kita kepada Tuhan, hidup sesuai dengan firman-Mu, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Jadi poin yang ketiga, ingat pada masa lalu, saudara. Ya, jangan lupakan bagaimana perbuatan Tuhan pada masa yang lalu. Kalau kita melihat dalam sejarah bangsa Israel, setiap kali Tuhan menolong mereka, mereka selalu memberikan tanda-tanda, saudara. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana Tuhan pernah melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Juga untuk menceritakan kepada anak cucu, ya, bagaimana Tuhan pernah melakukan mujizat dan menolong kehidupan mereka. Nah, hal yang sama, saudara. Saya mendorong Bapak, Ibu dan semua saudara yang mendengar hari ini, saudara, coba tulis apapun yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu pada masa lalu.
Nah, kemudian buatlah satu diary, satu catatan, ya, satu jurnal, dan itu penting, saudara. Untuk apa? Untuk kita baca ulang. Ketika kita sedang mengalami pergumulan, ketika kita sedang gundah gulana, dan ketika kita membaca ayat itu, saudara, atau tulisan-tulisan itu, maka kita dikuatkan kembali. Nah, itulah poin yang ketiga yang kita bisa lakukan. Ingat pada masa lalu, saudara, Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Poin yang keempat, saudara, yang perlu kita lakukan, ayat yang ke-12 dikatakan di sini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Poin yang keempat, saudara, yang perlu kita lakukan adalah belajar untuk bersyukur. Mensyukuri situasi yang ada. Bukan berarti kita setuju dengan situasi yang ada, ya, bukan berarti kita senang dalam masalah atau pergumulan yang ada, bukan, saudara. Tapi ketika kita belajar bersyukur kepada Allah, itu artinya kita meyakini bahwa Allah sanggup menolong kita. Walaupun situasinya belum berubah, walaupun mungkin apa yang saudara harapkan, apa yang saudara doakan belum dijawab Tuhan. Namun dengan bersyukur, saudara, kita beriman, kita percaya bahwa Tuhan cepat atau lambat akan menjawab doa-doa kita. Bahwa Tuhan sanggup merubah situasi kita, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu belajar untuk bersyukur, saudara. Dengan bersyukur artinya kita menerima janji Tuhan, kita meyakini bahwa Allah sanggup menolong kita. Itulah 4 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Apapun yang terjadi, tetap kuat, tetap bersyukur, tetap semangat, saudara. Jangan pernah izinkan gundah gulana, situasi kondisi yang ada mempengaruhi hidup kita. Mari kita fokus kepada Allah dan percayalah Tuhan akan menolong kita. Rindu akan kediaman-Mu, haus ku datang padamu. Yesus, sukacitaku, oh, dan Kau pulihkan jiwaku. Dan kini ku milik-Mu, dari hatiku ku mau nyanyi betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu, betapa ku mengasihi-Mu, dengan segenap hatiku bersama-Mu selalu. Rindu akan kediaman-Mu, oh, haus ku
haleluya. Dan kau pulihkan jiwaku. Dan kini ku milikmu. Dari hatiku ku mau nyanyi betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu. Dengan segenap hatiku bersamamu, betapa ku mengasihimu. Oh, betapa ku mengasihimu, betapa ku mengasihimu. Dengan segenap hatiku bersamamu selalu. Dengan segenap hatiku bersamamu selalu. Tuhan, itulah kerinduan kami, senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Karena kami tahu kami manusia yang terbatas. Kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa melakukan apapun. Kami perlu Engkau lebih daripada yang lain Tuhan. Oleh sebabnya pada kesempatan ini kami mau membuat pengakuan Tuhan, bahwa tanpa Engkau kami terbatas. Tetapi dengan Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan, kami berdoa khusus bagi setiap rekan-rekan dan jemaat-Mu yang mendengarkan acara ini Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menjamah, Engkau menguatkan, memberikan semangat yang baru, Engkau memulihkan Tuhan. Kami mau patahkan segala tipu daya iblis yang membuat kami takut, yang membuat kami tertekan, cemas, khawatir, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sepertinya semuanya buntu. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hancurkan segala tipu daya iblis. Dan kami mau maju bersama dengan Engkau. Kami mau berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang bisa diandalkan. Dan aku mau bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Engkau bisa menolong kami, dan Engkau pernah menolong kami, pada hari ini bahkan sampai selama-lamanya Engkau akan menolong kami dan Engkau akan menyertai kami Tuhan. Berdoa bagi setiap teman-teman, rekan-rekan jemaat-Mu yang mengalami pergumulan beban yang berat. Engkau memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberikan jalan keluar Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus. Bukan dengan kekuatan dan gagah manusia, bukan dengan pengalaman kami, tetapi karena Engkau Allah yang besar, yang maha kuasa, yang sanggup melakukannya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya berkat Allah, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.